Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi terakhir dalam semester ini, yaitu tentang script and rework. Akan saya jelaskan sedikit. Jadi pada intinya adalah materi script dan rework ini ada berkaitan dengan perusahaan manufaktur ya, dimana perusahaan manufaktur itu yang seperti yang kita ketahui adalah perusahaan yang produksi dari bahan baku sampai dengan barang setengah jadi sampai menjadi barang jadi. Nah, proses perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi ini sebenarnya kalau namanya di perusahaan manufaktur itu pasti akan menghadapi yang namanya suatu resiko. Resikonya apa? Yaitu terjadinya kegagalan produksi. Nah, kegagalan produksi ini beragam macamnya. Misalkan pada saat memproduksi kemudian menghasilkan adanya bahan sisa, itu juga merupakan satu kegagalan produksi karena tidak semua bahan baku bisa terserap sepenuhnya. Kemudian produknya juga cacat. Dalam perjalanan memproduksi kita tidak bisa menghindari yang namanya ada produk cacat. Kalau menghindari tidak bisa, tetapi kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah meminimalisir terjadinya produk cacat seperti itu. Contoh misalkan sisa bahan baku itu contoh paling dekat adalah misalkan kita mau produksi baju, motong kain, kemudian membentuk suatu pola, mau tidak mau kan tidak semua kain yang kita beli atau yang kita pakai itu akan kita gunakan semuanya untuk menjadi baju. Masih ada bahan baku yang tersisa atau kain yang tersisa yang biasanya ada yang dibuat kalau dimanfaatkan lebih lanjut bisa kita buat, atau yang kita sebutkan perca itu ya bisa kita buat lebih lanjut, misalkan untuk membuat kerajinan tangan yang lainnya, misalkan seperti itu yang disebut sebagai bahan baku sisa atau scrap materials. Kemudian produk cacat. Kalau produk cacat ini seperti yang kita ketahui, mungkin pada saat kita memproduksi ada yang kurang pas jahitannya dan lain sebagainya, atau produk-produk pabrik ya, seperti yang kita katakan tidak mungkin semuanya berhasil 100% sempurna. Yang bisa kita lakukan kan hanya melakukan minimalisir. Nah, dalam hal ini manajemen dituntut untuk melakukan perbaikan khususnya dalam hal biaya, karena mau nggak mau dengan adanya kegagalan produksi tersebut berarti kan ada biaya yang sebenarnya kita keluarkan atau terbuang percuma gitu kan ya. Namanya perusahaan pasti kan maunya bagaimana sih kita meminimalisir biaya sebaik mungkin, mengelola biaya seefisien mungkin sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Nah, produk cacat yang dapat dikendalikan dengan pengerjaan ulang ini ada lagi ya. Kalau produk cacat tadi bisa kita lakukan pengerjaan ulang, itu kita sebut rework. Jadi produknya kita kerjakan ulang. Tapi kalau misalnya produk cacat itu tidak bisa kita kerjakan ulang, biasanya ya mau nggak mau bisa dibuang atau dijual dengan harga yang relatif rendah. Tetapi kalau produk cacat itu masih bisa kita perbaiki, maka biasanya kita sebut adalah rework. Nah, biaya kegagalan atau kerusakan tersebutlah yang harus dilakukan atau diminimalisir oleh perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bahan sisa atau scrap material. Jadi setiap bahan yang diproduksi menjadi barang jadi ini seringkali meninggalkan sisa produksi yang tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, kalau barang sisanya tadi tidak memiliki nilai ekonomis, maka kita sebut sebagai bahan terbuang atau waste material. Jadi ya sudah, mau tidak mungkin kita olah lagi, mungkin tidak bisa kita gunakan lagi, maka ya kita buang. Jadi tidak bisa kita produksi ulang lagi ya. Sedangkan kalau yang sisa produksi yang tidak dapat dijadikan barang jadi tetapi masih bisa diberikan pendekatan tertentu untuk memperoleh nilai ekonomis baru yang cenderung lebih kecil dari barang jadi utama, gitu kita sebut sebagai sisa bahan. Nah, itu yang kita sebut scrap material. Nah, ini harapannya sih bagaimana biasanya gini, kalau yang barang yang sisa-sisa itu ya sudah biasanya dibuang ya sudah tidak diapakan karena tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Sedangkan kalau yang scrap itu ya contohnya seperti itu ya, percakain kan masih bisa dimanfaatkan, biasanya ada penadahnya tersendiri misalkan. Kemudian kayu, biasanya kayu itu ada yang
apa bahasanya ya, saya lupa, gelondongan kayu ya, yang kalau dihaluskan kayunya itu kan ada gelondong-gelondong, itu kan masih memiliki nilai ekonomis kan ya, masih ada yang membutuhkan atau masih ada yang penadahnya, atau mungkin serbuk kayu ini bisa kita jual, atau kalau misalkan kita punya keahlian lagi bisa kita produksi lagi, karena produksi serbuk kayu itu kan bisa kita jadikan satu furniture lagi kan ya, karena ada beberapa produksi furniture itu kan tidak murni dari kayu solid tapi juga dari serbuk kayu seperti itu. Itu adalah bahan-bahan sisa. Nah, sisa bahan itu biasanya atau pada dasarnya mirip dengan yang disebut produk sampingan. Anda sudah mempelajari produk sampingan di sebelumnya di akuntansi biaya. Hanya yang membedakan produk sampingan dengan bahan sisa ini adalah di nilai ekonomisnya. Jadi pembedaan antara sisa bahan dengan produk sampingan adalah masalah pengakuan, di mana apabila nilai ekonomis sisa bahan relatif kecil maka akan diakui sebagai sisa bahan. Sedangkan apabila nilai ekonomis sisa produksi relatif besar maka akan diakui sebagai produk sampingan. Jadi contohnya sama-sama bisa diolah tetapi nilai ekonomisnya sangat kecil. Kalau nilai ekonomisnya sangat kecil sekali maka kita sebut sebagai bahan sisa. Tapi kalau misalkan sama-sama bahan sisa tapi setelah kita olah ternyata menjadi nilainya relatif besar, maka kita sebut sebagai produk sampingan. Contohnya kayak sisa serbuk kayu tadi. Kalau serbuk kayu kita jadikan furniture lagi kan nilainya sangat besar ya, maka itu kita sebut produk sampingan. Tetapi kalau kayak kain tadi, kain perca kan biasanya kita untuk kerajinan, tergantung kerajinannya ya, kerajinan menghasilkan nilai ekonomis yang relatif rendah, misalkan menjadi keset gitu kan ada ya yang dari sana, itu kan berarti kan nilai ekonomisnya relatif rendah. Nah itu bisa kita sebut sebagai sisa bahan, atau biasanya kalau tidak diproduksi lagi pokoknya dijual tetapi ada penengadahnya gitu kan ya, jadi itu disebut adalah sisa bahan seperti itu. Sekarang kita masuk ke perlakuan akuntansinya. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi sebenarnya karena dia hampir sama dengan produk sampingan, bisa beberapa dilakukan, yaitu yang pertama sisa bahan tadi bisa mengurangi biaya bahan baku di departemen tersebut atau pesanan yang menghasilkan sisa bahannya. Jadi sisa bahan itu terjadi pada departemen mana, atau sisa bahan itu terjadi pada pesanan apa, pesanan siapa. Nah, perlakuan ini digunakan apabila sisa bahan itu dapat ditelusuri dengan jelas. Jadi, siapa yang menghasilkan sisa bahan, departemen mana atau pesanan mana. Jadi jelas, sisa bahan itu hasil dari produksi dari mana, gitu kan ya. Maka biasanya kita akan mengakuinya nilai ekonomisnya, atau setelah kita jual tadi akan menjadi kas atau piutang dagang. Jadi kan ada yang menerima sisa kita jual tadi kan ya, maka akan menjadi kas atau piutang dagang, sedangkan yang kita kredit adalah barang dalam prosesnya. Karena kenapa? Karena bahan baku itu mengulangi nilai BDP bahan bakunya, ya kan? Tapi yang syaratnya harus jelas dia dari departemen mana atau merupakan pesanan siapa, sehingga nanti akan mengurangi nilai produksi atau biaya produksi dari produk di departemen tersebut atau pesanan tersebut. Ini berarti kita langsung jual sesuai dengan nilai yang kita jual misalkan, tetapi dan mengurangi barang dalam proses bahan baku. Yang kedua perlakuan akuntansinya yaitu mengurangi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Perlakuan ini digunakan apabila sisa bahan tidak dapat ditelusuri dengan jelas departemen atau pesanan yang menghasilkan. Selain itu, apabila sisa bahan ini merupakan sesuatu yang rutin, maka perusahaan dapat menetapkan tarif pembebanan overhead pabrik. Jadi kalau ini tidak bisa ditelusuri dan juga yang kedua rutin, nggak bisa dihindari ya, mau nggak mau setiap produksi pasti akan menghasilkan sisa, maka langsung saja biasanya perusahaan bisa memperlakukannya sebagai pengurang biaya overhead pabrik sesungguhnya, ya kan. Sehingga hasil penjualannya misalkan kita masukkan sebagai kas atau piutang, kemudian kita akui sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, atau mengurangi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, scrap atau scrap material ini juga bisa kita akui sebagai pengurang harga pokok penjualan.
Biasanya yang ini digunakan untuk menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan memperlakukan hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang harga dari harga pokok. Jadi untuk menekan HPP-nya, maka biasanya harga penjualan dari scrap ini dikurangkan ke HPP. Jadi kita langsung saja kas atau piutang hasil penjualannya mengurangi yang namanya harga pokok penjualan, atau di kreditnya adalah HPP. Jadi tujuannya mungkin perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri untuk biar bisa menekan biaya yang dikeluarkan, maka diakui sebagai HPP atau mengurangi HPP. Atau yang keempat adalah kita akui sebagai pendapatan lain-lain. Kalau ketiga perlakuan di atas bertujuan untuk menjadikan hasil penjualan sisa bahan dijadikan sebagai pengurang dari biaya yang dikeluarkan, di sini berbeda. Perusahaan bisa memperlakukannya untuk meningkatkan laba. Jadi biar seolah pendapatan labanya banyak, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Maka kalau diakui sebagai pendapatan lain-lain, maka tinggal kita jurnal saja kas piutang pada pendapatan lain-lain. Itu adalah beberapa perlakuan akuntansi untuk scrap material. Kemudian lanjutnya adalah produk cacat. Nah, produk cacat apa nih? Seperti yang sudah saya jelaskan ya, produk cacat merupakan unit produk yang tidak memenuhi mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan atas barang jadi, tetapi masih dapat dilakukan pengerjaan ulang atau kita sebut rework agar dapat dijadikan sebagai barang jadi yang sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, produk cacat normal ini ada disebut namanya produk cacat normal, merupakan produk cacat yang timbul berulang kali dalam kegiatan produksi perusahaan yang masuk dalam kategori normal. Biasa terjadi dengan jumlah tertentu yang tidak bisa kita hindari kan ya. Seperti itu, kayak tadi memproduksi baju, tentunya kita akan menghasilkan kain-kain perca tadi atau kayu, nggak bisa kita akan menghilangkan sama sekali, tidak ada kain yang tersisa kan, tidak bisa. Nah, kemudian apabila pengerjaan ulang dilakukan atas produk cacat normal yang dapat ditelusuri baik pesanan maupun departemen, maka tambahan biaya pengerjaan akan diperlakukan sebagai biaya yang dibebankan ke biaya produksi dari pesanan atau departemen yang menimbulkan produk cacat. Jadi kalau misalkan pengerjaan ulangnya itu jelas dilakukan pada departemen mana atau pesanan mana, maka biaya pengerjaan ulangnya akan dibebankan langsung pada departemen atau pesanan yang menimbulkan produk cacat tersebut. Misalkan nih meja ternyata kok kakinya tidak seimbang, jadi tidak seimbang itu gimana kalau bahasa Jawanya, uglak-uglik gitu ya. Nah, itu berarti kan perlu pengerjaan ulang, misalkan diganti kayunya itu disamakan dengan biar seimbang. Nah, itu berarti kan perlu pengerjaan ulang, entah dibongkar, itu kan mungkin bisa dikerjakan ulang, dibongkar kemudian diganti kayunya. Nah, itu kita sebut sebagai rework. Nah, disitulah nanti biaya pengerjaan ulangnya atau reworknya nanti kita bebankan, dia terjadi pada pesanannya siapa, pada departemen mana, itu produk cacat. Sehingga biasanya langsung kita jurnal aja biaya pengerjaan ulangnya itu kita masukkan ke barang dalam proses produk tersebut ya. Jadi bahannya berapa untuk pengerjaan ulangnya, apakah membutuhkan bahan lagi, gaji dan upahnya berapa, kemudian biaya overheadnya berapa, tinggal kita jurnal saja seperti itu. Ini contohnya, jadi PT Terang menerima pesanan 100 produk, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pesanan tersebut adalah biaya bahan 50.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 30.000, biaya seterusnya. Anda lihat sehingga jurnal pencatatan produk pesanan tersebut dan pengerjaan ulang produk cacat atau rework adalah, jadi ini produk cacat ya, jadi jurnal pencatatan biaya produksi untuk 100 produk ini tadi kan biaya untuk produksinya sekian, kemudian jurnal pencatatan biaya pengerjaan ulang untuk produk cacat sebanyak 5 produk, jadi ada 5 produk yang cacat kan ya, maka produk yang cacat tadi, nah ini 5 produk yang cacat dikatakan sebagai cacat normal. Biaya-biaya untuk meningkatkan mutu standar adalah biaya tenaga kerja langsung, ini ada biaya-biayanya ya, maka kita tinggal mencatat saja, berarti kan kita tambahkan ke BDP nya awalnya kan sekian, karena ada biaya pengerjaan ulang maka kita tambahkan ke sekian. Apa saja yang digunakan, yaitu ada
biaya gaji dan juga biaya overhead. Jadi kita tinggal menambahkan saja biaya pengerjaan ulang tersebut. Nah, ini kalau pencatatan harga pokok selesai, berarti ya kita tambah harga pokoknya dari yang ini tadi kan ya, biaya produksi ini kita tambahkan dengan yang pengerjaan ulang, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.